Hai Sobat Baca, kembali lagi di Tambang Data episode ke-9. Sudah cukup banyak episodenya. Apa kabar sekalian Sobat Baca? Dan di sini kita akan membahas tentang Tambang Data edisi 31 Maret 2023. Yang kemarin kita banyak membahas mengenai ancang-ancang koalisi parpol yang terbaru gitu ya. Itu kita cermati dari beberapa pertemuan yang kita pindai cukup menarik. Yang pertama ada pertemuan antara Sekjen PDIP Hasto Kristianto dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 Romahur Muzi. Kemudian ada juga pertemuan antara Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bersama dengan Ketua Umum dari koalisi partai politik perubahan, koalisi perubahan. Kemudian juga ada pertemuan yang cukup hangat pada sebuah acara panen raya antara Presiden Joko Widodo, kemudian ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dan di antara beberapa pertemuan yang kita pindai tersebut, yang mungkin yang paling menarik itu adalah kedatangan dari Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ke acara buka bersama Ketua Umum Koalisi Perubahan. Dan ini secara lumrah kita lihat ini sebagai suatu jalan menuju koalisi baru. Apakah Golkar akan mendekat atau tidak gitu ya. Meskipun seorang pengamat mengatakan bahwa itu adalah sebuah pertemuan atau buka bersama biasa, tapi pasca pertemuan tersebut, pasca buka bersama tersebut, ketika Airlangga Hartarto mengatakan bahwa akan ada koalisi besar, kita tidak melepaskan asumsi bahwa ini tetap akan menjadi sebuah ancang-ancang kepada koalisi perubahan koalisi berikutnya karena pernyataan tersebut. Dan juga kita juga melihat pertemuan antara Sekjen PDIP dengan Ketua Majelis Pertimbangan P3 ini juga kita lihat bukan sesuatu pertemuan yang biasa saja gitu, karena kita lihat pernyataan dari Romahur Muzi sendiri yang mengatakan bahwa dalam koalisi P3 sedang terjadi deadlock dalam menentukan capres dan cawapres. Dan ini cukup menarik kalau kita pikir ya, koalisi parpol di mana dari tahun sebelumnya penjajakan, kemudian mereka menandatangani deklarasi bersama yang kalau kita pikir itu seperti sebuah MOU ya, atau mungkin itu bukan ya, tapi dalam perjalanannya mereka selalu berbincang atau selalu berbicara bahwa koalisi parpol ini masih cair sifatnya. Oh, berarti bisa berubah-berubah dong ya, meskipun sudah tanda tangan deklarasi gitu. Nah, hal itulah yang akan kita diskusikan bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada kita panggil supaya lebih akrab, Bung Agung Mozin, atau kita panggil dengan Bung Amos. Ya, selamat sore. Selamat sore, Bung Amos. Selamat sore juga buat Bung Indra. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast Tambang Data kami. Bung Amos ini sekarang sedang aktif di organisasi atau kelompok Satu Jari Indonesia dan aktif sebagai ketua umum. Kemudian Bung Indra J. Piliang ini juga aktif sebagai ketua umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara. Dasar sekali namanya. Ormas gitu ya. Dan kita akan berbincang dengan kedua narasumber ini mengenai ancang-ancang koalisi perubahan. Saya ingin berbincang dulu atau memulai bahasan ini dengan Bung Amos dulu. Bung Amos, seperti yang saya sudah sampaikan pada pembuka tadi ya, fenomenanya seperti sekarang ini gitu. Kita jadi melihat bahwa komitmen elit-elit parpol ini terhadap koalisinya sendiri itu jadi agak meragukan gitu ya.
Apakah Bung Amos merasakan hal yang sama atau bagaimana pendapatnya? Oke, terima kasih ya. Iya. Saya kira begini, kalau kita lihat tampilan depan dari partai politik yang hari ini sedang mencoba melakukan penjajakan, pertemuan dan pertemuan satu dan pertemuan lain, saya kira ini adalah hal yang biasa ya. Iya. Mengapa saya katakan hal yang biasa? Karena sesungguhnya yang paling utama itu justru adalah tiga faksi utama yang saya sering sampaikan, itu ada tiga tungku yang ada di bawah pemerintahan Jokowi. Yeah. Nah sesungguhnya ketiga tungku ini yang sedang memainkan di belakang layar. Nah teman-teman partai-partai koalisi ini, kalau istilah teman di DPR itu Korea ini, yang dari partai Korea satu dan partai Korea yang lain ini, mereka sedang melakukan pertemuan. Tapi sesungguhnya ini adalah sedang mencarikan jalan solusi yang cukup indah di antara tiga faksi yang ada. Tiga faksi yang itu adalah faksinya LBP, Luhut Binsar Panjaitan, ada faksinya Bang Surya Paloh, kemudian ada faksi Tengku Umar, ya Ibu Mega ya. Bu Mega. Jadi ketiga faksi ini sebenarnya yang berseteru lah di bawah payung Jokowi. Nah, kalau kita lihat kemudian Jokowi ada di mana? Nah, saya melihat Jokowi itu memang sudah menyatu dengan LBP, sehingga kalau ada pertanyaan penting mengenai Golkar itu sangat penting. Ketika kalau kita bicara pertemuan Golkar datang kemana dan Sunas kemana, itu menjadi penting karena di belakangnya menurut saya ada sosok LBP. Ada sosok LBP ya, baik. Dan ini yang menarik ketika hasil dari faksi tiga tokoh tersebut ya. Kemudian keluarlah wacana koalisi besar yang menurut Bung Indra ini akan menjadi lebih kokoh daripada koalisi-koalisi sebelumnya yang sudah terbentuk karena tambahan satu variabel, yaitu Pak Joko Widodo. Itu kalau terwujud bisa seperti yang Bung Indra sampaikan tuh bagaimana ceritanya? Ya, kalau saya mengamati ya, ini koalisi ini akan makin besar ya. Dalam arti pertemuan yang terjadi di kantor DPP PAN itu kan pertemuan siang hari, iya. Sholat zuhur, artinya bukan untuk berbuka puasa, iya. Mereka datang untuk rapat, iya. Karena rapatnya pun di atas ya, di lantai atas tertutup, dan sudah pasti ya di sana ya suasana rapat nggak seformil yang mereka lihatkan ketika bertemu dengan media gitu. Artinya ada yang menjadi pemimpin rapat, siapa ketua rapatnya. Kalau dalam bayangan saya ya Pak Jokowi yang memimpin rapat. Iya. Lalu mengatur platform dan segala macam apa yang mau disampaikan ke depan. Nah, platform itu kan udah ditegaskan juga. Intinya adalah untuk melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 2 periode gitu kan. Itu secara nasional. Tetapi yang juga Pak kuat disampaikan oleh Erlangga Hartarto itu adalah masalah-masalah global, tantangan global, regional gitu kan, yang di mana bangsa Indonesia ini sedang mengalami bonus demografi. 2045 kita 1 abad. Yeah. Artinya untuk hal-hal yang sebesar ini tentu butuh koalisi yang besar. Saya kira juga apa yang akan terjadi berikutnya bisa jadi PDI Perjuangan yang akan menjadi tuan rumah gitu. Karena kelihatan sekali Mbak Puan itu seperti meminta malah. Seperti meminta dan agak-agak menadahkan tangan supaya nggak ditinggal. Dalam koalisi besar ini? Iya, saya lihat itu saya lihat pernyataan-pernyataan dari PDI Perjuangan pasca pertemuan itu adalah seperti ingin ikut gitu. Artinya enggak sekeras. Biasanya kan mereka karena bisa sendirian kan, PDI Perjuangan bisa sendirian. Tapi kelihatannya nggak mau tertinggal dalam koalisi ini. Saya kira perkembangan itu menjadi menarik gitu. Karena dalam beberapa hari ini kan kita juga melihat yang partai-partai non parlemen mendekat gitu, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo, bisa jadi juga Gelora. Nah, umat aja yang belum nih.
Gimana, Bang? Gelora udah datang tuh, ada fotonya beredar di WhatsApp ya? grup. Iya. Iya, artinya Fahri Hamzah sudah berkunjung ke Pak Prabowo. Baik. Iya. Jadi kemudian kemarin saya lihat ada tuh anak Iya. muda yang jadi wamen tuh, saya lupa namanya. Dari PSI. Dia juga udah Raja merapat. Joli, Raja Joli Antoni, Dia juga, ya? iya, dia udah merapat juga kemarin. Iya, iya itu. Udah datang, kemudian saya kira partai-partai belum lagi ormas-ormas ya. Saya kira juga ini menjadi energi besar buat Pak Prabowo ya. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa itu terjadi kan? Betul. Karena memang kita melihat 10 tahun Jokowi memimpin ini, ada sebuah tren politik yang dibangun oleh Pak Jokowi, bahwa Jokowi dan tim utamanya itu mampu memaksimalkan instrumen kekuasaan. Dan instrumen kekuasaan ini oleh partai-partai politik yang, kalau saya menyampaikan agak nakal itu, koalisi pegadaian gitu. Jadi karena elitnya tergadai semua, dan mereka melihat ini taktis, kepentingan politiknya jangka pendek sangat oke kalau misalnya mereka bersama Jokowi. Dan ini arus besar. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bung Indra barusan, itu kalau kita baca anaknya Bu Mega, Pak Puan. Puan. Kadang-kadang saya lupa namanya itu. Puan Maharani. Iya, Puan Maharani. Karena saya pernah dari luar kota kemarin, saya tanya, kenal Puan? Siapa Puan? Nah, itu saya suka lupa juga namanya. Jadi membaca tulisan pernyataan dia, itu udah kelihatan call-nya tidak setinggi dulu. Ya. Call-nya udah turun, dan saya kira dia akan realistis karena mereka juga tidak mau kehilangan momentum ini. Kenapa dia tidak mau kehilangan momentum? Karena dia tidak ingin, dalam tanda petik, keluarga Bung Karno yang ada di dalam PDIP itu juga tetap sirkulasinya berjalan sesuai dengan harapan dan skenario besar mereka untuk tidak jadi kemana-mana. Dan saya kira mungkin Puan akan, menurut saya nih ya, Puan itu akan beririsan atau berbenturan dengan kepentingan Golkar. Karena saya kira kalau hitung-hitungan ya, mungkin yang paling memungkinkan untuk wakil presiden itu dari Golkar, ini sohibnya Bung Indra. Jadi hati-hati, satu tahun lagi ya, akan mengisi lembaga negara kawan kita ini. Ini juga bahasan yang menarik ya, Bung Amos, Bung Indra, karena hasil hasil pemindaian kami ke publikasi, terutama ketika wacana Prabowo Ganjar muncul, itu banyak yang bilang mustahil, dan kita juga melihat hal yang sama karena dalam tambang data juga sudah kita cantumkan sikap dari kedua parpol, baik itu PDIP maupun Gerindra, itu sama-sama mereka menerjunkan kader dalam kontestasi pada level yang sama, yaitu calon presiden gitu. Nah, dalam koalisi besar ini, saya lihat ada banyak calon presiden di situ yang berkontestasi, termasuk Pak Erlangga sendiri. Ini nanti menuju 2024-nya itu musyawarah di antara mereka itu seperti apa ya kira-kira? Itu mereka datang untuk mencari titik keseimbangan baru sebenarnya. Titik equilibrium di mana yang paling memungkinkan. Jadi kalau dari semua nama-nama partai politik, kan kita harus menghitung. Untuk wakil presiden rasa-rasanya sih tidak mungkin kepada Partai Amanat Nasional. Dalam rangka hitungan parlemen ya. Kan setelah PDIP itu kalau nggak salah Golkar ya, jumlah kursi yang terbesar, kemudian Gerindra. Nah, tentunya ada apresiasi itu, dan yang paling penting yang saya sebutkan di awal, ada faktor Luhut Binsar Panjaitan itu di Golkar. Saya kira itu. Ya kalau Golkar itu sendiri kan sudah terbiasa sebenarnya dengan pertarungan para calon presiden ya. Artinya sejak menjalankan konvensi nasional Partai Golkar 2003-2004, itu kan sumber elit di sana menuju presiden. Saya ikuti dengan sangat dekat itu konvensi itu, pergi kemana-mana melihat mereka berpidato, baik itu di tengah massa di stadion ataupun di dalam auditorium hotel gitu kan. Saya melihat bahwa untuk memutuskan siapa yang kemudian menjadi calon presiden misalnya, itu bukan persoalan yang susah gitu. Artinya mereka ini orang-orang yang memang setiap kontestasi
pemilihan presiden, bahkan sebelum reformasi mereka masih ada gitu. Pak Prabowo Subianto, Pak Wiranto misalnya, Bang Surya Paloh, Pak Yusuf Kalla juga hadir kemudian gitu kan. Nah di dalam proses kontestasi itu yang di belakang-belakang layar dulu biasanya Erlangga Hartarto. Karena Erlangga Hartarto ini kerjanya cari duit. Jadi kalau ada misalnya pilpres atau apa, dia bendahara umum, wakil bendahara gitu. Nah sekarang yang saya lihat adalah sosok-sosok seperti Pak Prabowo yang semula tidak banyak bicara, itu harus menjadi fasilitator. Fasilitator. Artinya ketika muncul pernyataan bahwa kami sekarang timnya Jokowi, nah itu kan bahasa yang muncul dari mulutnya Prabowo Subianto. Dengan Pak Caimin kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Jadi kita dari dalam kita memahami sulitnya pembangunan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Saya malah melihat jangan-jangan Pak Prabowo, bukan Prabowo ininya calon presidennya, bukan dia gitu, tetapi yang lain gitu, yang mungkin masih dicari sama koalisi besar ini. Ya, karena bagaimanapun koalisi ini besar kan karena para pembesar ini. Tapi koalisinya kan juga bisa rapuh. Kita lihat kan Indonesia kan tidak pemilih di Indonesia sama sekali tidak pernah memberikan satu dukungan yang kuat kepada satu partai misalnya untuk menang 50%. Kan tidak ada di Indonesia. Kita akan memproses ke arah sana mungkin butuh waktu sekitar 1 abad ya. Agar ada nanti hanya 2 partai besar gitu. Atau seperti di Cina juga ada 1 partai yang dominan, PKC gitu kan. Sekalipun di Cina ada 9 partai politik gitu kan. Tetapi yang diberikan daya dukung kan PKC. Nah di Amerika Serikat, sekalipun ada ratusan partai politik, ada Demokrat, ada Republik yang pemilihnya sudah mengelompok di sana gitu. Nah di Indonesia belum. Artinya panggung ini masih akan sangat dikuasai oleh itu. Gimana Mbak Mega, gimana Mbak Prabowo, gimana Erlangga Hartarto, dan tokoh-tokoh bayangan ini. Karena memang partai politik kita itu bukan tidak bergerak atas dasar ide-ide besar, tetapi adalah memang kita tidak bisa lepaskan pengaruh feodalisme di partai itu cukup kuat, sehingga bukan lagi ide yang mereka tawarkan, tetapi kira-kira ada figur siapa di sini, ada figur siapa di sini, sehingga itulah yang menjadi alat yang kuat buat mereka melakukan bargaining. Ada siapa di sini. Nah, kalau kita melihat itu, yang lumayan sehat itu Golkar. Golkar. Jadi Golkar itu tidak lagi bergantung pada figur, tetapi mereka sudah bergantung pada mesin partai. Yang lain mungkin kita bisa sebut seperti PKS lah ya. Tapi PKS itu tetap mereka menjual sebuah identitas lain lah ya. Tapi intinya kalau kita bicara mesin partai, itu Golkar yang paling ini. Nah, atas dasar itu, menurut saya peluang besar untuk Hartarto menjadi orang nomor 2 setelah Prabowo itu terbuka. Nah, saya tetap masih meyakini Prabowo. Kenapa Prabowo? Karena arus yang datang ke Prabowo itu semua dari pembicaraan dari kuping-kuping elit itu, udahlah Jokowi akan dukung Prabowo, Jokowi akan dukung Prabowo. Dan ini sangat mempengaruhi sekali. Sekalipun Pak Jokowi itu mengatakan tidak, tapi yang jelas menurut saya Pak Prabowo dalam waktu sejak dia bersatu dengan Jokowi, dia mampu meluluhkan hatinya Jokowi. Saya siap menjadi saya mengakui Jokowi itu adalah guru saya, dan itu tapi luar kita biasa. juga harus ingat Pak Prabowo ini kan juga promotornya Jokowi. Ya ini makanya saya melihat bahwa mereka ini kan sudah bertemu mungkin selama 20 tahun. Iya, mereka sudah jadi teman lama lah. Iya, sejak Pak Jokowi menjadi calon wali kota bahkan di Solo, itu udah pasti bertemu dengan tokoh-tokoh politik ini. Yang notabene selama 20 tahun terakhir ini mereka nggak bergeser dari posisinya. Pak Prabowo nggak bergeser sebagai tokoh ya. Sejak 98 bahkan kan sejak jadi Pangkostrat misalnya, atau mungkin sejak menjadi menantunya Pak Harto
Artinya ketokohan dia itu nggak berhenti sampai hari ini. Pak Wiranto juga misalnya kan, Erlangga juga. Erlangga kan di belakangnya ada nama Hartarto. Iya. Erlangga Hartarto. Mbak Mega juga, Megawati. Itu artinya kita akan melihat satu proses transisi ya, transisi ke era yang lebih modern menurut saya. Tetapi dipimpin oleh angkatan kakek nenek. Iya. Nah, kalau Mbak Mega kan bicara bahwa dia serang kakek-kakek. Iya. Pak Amin Rais juga. Nah, lihat apa? Makanya saya tidak terlalu yakin bahwa figurnya calon presiden itu adalah Pak Prabowo. Kenapa? Karena kalau kita lihat 2004, 2009, misalnya 2014, itu masalah siapa calon presiden kan masalah 1 jam terakhir sebelum pendaftaran ditutup. Iya. Kan itu kuncinya kan. Kan kita sibuk itu. Siapa tiba-tiba 1 jam terakhir sebelum KPU menutup pendaftaran. Masa pendaftaran. Baru tahu kita siapa calonnya. Iya, betul. Calon wakil. Ya, kita baru tahu Pak SBY. Tiba-tiba Pak JK yang ikut konvensi ikut Pak SBY. Tiba-tiba muncul Jokowi. Iya. Siapa Jokowi? Misalnya apa? Ini analisa ini bahaya sebenarnya. Analisanya kenapa bahaya? Jangan-jangan habis banyak sekali mendapat brief dari LBP ini. Jangan-jangan enggak, ini Indra Piliang itu adalah bagian penting dari Golkar, bukan penting dalam struktur, tetapi dalam pemikiran. Dan saya kira apa yang disampaikan ini jangan-jangan sinyal kuat juga bahwa LBP belum tentu mau Prabowo. Kira-kira gitu kan? Ya, kalau saya kedekatannya nggak terlalu dekat dengan Pak LBP kan. Kalau saya bahwa saya dengan ini, tapi saya justru mungkin bagi Pak LBP itu saya juga sparring partnernya. Saya ngamatin dia juga. Iya. Kan? Mau kemana gitu. Atau jangan-jangan SSIS yang belum gong sama Prabowo ini kan CSIS kan kawan ini. Iya. Jangan-jangan Prabowo sendiri di mata CSIS belum clear. Karena kalau kita membaca perjalanan Pak Prabowo waktu pencalonan 1 dan 2 itu Tanah Abang 2 ya. Tanah Abang 3. Tanah Abang 3 itu terlibat penuh itu dalam cuci otak. Kalau soal kedekatan tentu saya lebih dekat dengan Pak Prabowo ketimbang yang lain karena saya adalah wakil sekjen ya. Saya wakil sekjen HKTI ketika Pak Prabowo jadi ketua. Bahkan berhadapan dengan Golkar gitu. Pak Lizon itu teman baik saya, sahabat baik saya. Artinya kalau kedekatan pas Pak Prabowo membentuk IPS adalah orang menganggap saya orangnya Prabowo. Tetapi justru saya menjadi kritis terhadap ini karena peran panggung itu sekarang miliknya Prabowo. Jangan sampai justru karena yang dia ingin panggungkan dirinya sendiri justru akan menghancurkan Prabowo. Bisa jadi begitu kan? Justru akan kalau dia sama sekali ada orang kasakusut belakangnya Pak Prabowo adalah yang ambil posisi ini. Saya kira bisa jadi dia akan tergelincir gitu. Kalau itu yang orang tidak kendaki dari Pak Prabowo adalah dia penuh stigma bahwa dia akan kudeta. Dulu kan Pak Habibie dia akan kudeta. Karena yang pengalaman traumatis psikologis kita itu adalah PRRI Penulistan. Ayah saya PRRI, Masumi gitu kan, seorang gerilyawan. Kita orang yang sangat serius memikirkan bangsa ini, tapi dalam panggung politik ya kita harus berbagi. Gitu. Ciri khas Golkar harus berbagi. Dan tapi saya kira gini, saya tetap masih meyakini apa yang di pergerakan hari ini memang mengerucutnya ke Prabowo. Soal ada perspektif lain itu persoalan lain. Tapi kalau lihat gerakan bahasa tubuh dari elit-elit itu yang sudah merapat ke Prabowo itu saya kira tetap di bawah komando Jokowi itu. Dan kalau misalnya ada pertemuan kemarin oleh Nasdem mengundang Golkar datang ke Nasdem itu, kita bisa melihat dari dua sisi. Sisi yang pertama memang Nasdem itu ingin mengajak Golkar, tapi saya juga melihat dari sisi lain. Golkar juga ingin memastikan bahwa ingin mengajak Nasdem untuk masuk ke situ. Atau ada juga perspektif lain oleh teman-teman bahwa itu kunjungan personal yang dilakukan oleh seorang tokoh yang bernama
Erlangga ya. Erlangga. Dia mencoba untuk menjadi seorang pemain utama juga sesungguhnya. Iya. Ya karena Golkar ini kan rumah besar. Iya. Artinya rumah adat, rumah tua ya. Jadi ketika Pak Prabowo, Bang Surya Paloh misalnya datang ke kantor DPP Golkar, saya hadir gitu. Sekalipun saya bukan pengurus DPP ya, saya di Bapilunya aja. Iya. Itu saya sempat sampaikan juga ke siapa sekjennya, bendaharanya siapa, Sarkoni, Iya. bahwa kalau kita pun, saya bilang saya sebagai pribadi, secara pribadi juga marah ketika melihat Bang Surya Paloh di istana menunduk, saya bilang. Saya kan baru ketemu LBP antara lain gitu. Betul. Itu bagi kita di Golkar itu tuh adalah satu bentuk penghinaan. Saya nggak mau juga kalau Bang Surya Paloh itu tertunduk di bawah kekuasaan manapun. Jadi kalau itu sudah ya di Golkar lah tempat dia tertawa lagi, tersenyum lagi. Bayangkan sudah 3 bulan, 3 bulan. nggak bertemu dengan Pak Jokowi dan sampai sekarang udah 4 bulan. Betul. Kalau kita yang memahami konsep kekuasaan di Jawa misalnya, itu ada apa gitu kan? Iya. Tetapi Iya. tetap saja menteri-menterinya tidak diganti dalam reshuffle. Saya lihat sekarang justru Partai Nasdem itu sedang dikerangkeng. Nah, dikerangkeng dalam posisi psikologi politik yang seperti ini. Nah, akibatnya bisa jadi nanti kenapa saya bilang 1 jam terakhir, bisa jadi kita cuma punya calon tunggal. Capres-capresnya cuma 1 orang, 1 pasangan, Iya. nggak ada yang lain. Iya. Karena koalisi, misalnya Nasdem, PKS, dan Demokrat, ini koalisi yang sangat rapuh menurut saya. Rapuh gitu. Ini kalau nggak ada ini, Iya. PDI Perjuangan juga tidak mengajukan capres, Iya. berarti cuma 1 pasang. Iya. Kita harus mengubah undang-undang pilpres. Tapi kita juga harus melihat ini loh, ada satu hal yang menarik tentang Sandiaga ya. Sandiaga pergi dari sana kemudian dia akan menjadi ketua P3. Jadi yang pertama begini, bahwa Pak Sandi itu sudah pamit pada waktu itu kepada Pak Prabowo. Itu juga ada bacaan lain dari teman-teman yang ada di kelompok perubahan, bahwa bukan hal yang tidak mungkin Sandi ini akan menjadi pasangan dari Anies ya. Bukan hal yang nggak mungkin. Tapi bukan hal yang tidak mungkin juga diyakini oleh perubahan bahwa bisa saja Sandi ini akan berpasangan kembali dengan Prabowo. Atas apa? Atas restu Jokowi. Nah, Bisa. kalau pengalaman dengan Anies kan Sandi yang punya. Tidak, iya. Dan dia akhirnya nggak happy Apa ya. artinya punya peluru gitu. Sekalipun waktu itu juga saya waktu itu ketemu Pak Yusuf Kalla, mau melapor posisi saya gitu kan mereka tuh dia ada di Sentul lagi main golf kan sama Pak Sapani segala macam. Terus Sandi telepon saya, bro sampaikan sama Pak JK begini-begini, saya udah terombang-ambing katanya. Ya masalah peluru juga saya sampaikan apa dia begini Pak. Sandi baru telepon, oh dia marah sama saya. Kamu selama di partai tidak pernah kamu tidak melawan partai. Apa? Saya bilang, boleh saya jawab Pak? Boleh katanya. Pak, kalau saya nggak melawan partai, Bapak nggak jadi wakil presiden. Oh, Soekarno Mandela. Nah artinya begini, posisi seorang Sandi menurut saya memang unik, asik gitu. Iya. Dia bukan seorang tokoh politik, tetapi dia adalah darah birunya ekonomi Indonesia. Karena mereka kan dia ada si Lutfi satu lagi yang duta besar sekarang. Duta besar. Erick Thohir. Ada satu lagi duta besar. Mahendra Siregar. Ya. Duta besar Amerika tuh dulu ya sama-sama Sandi. Mahendra Siregar, tapi dia Mahendra kan di belakang bukan Mahendra, siapa? Bukan. Oh, Ketua HIPMI loh. Iya, Ketua Kadin. Kadin. Nah, Iya. saya lupa namanya. Tapi kan sebetulnya mereka dulu berempat ya. Rosan. Rosan Barat ya. Rosan. Rosan. Ini sebetulnya Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, Lutfi, Rosan ini sebetulnya mereka adalah orang yang sebetulnya tidak alergi pada politik. Iya. Mereka pergi ke luar negeri sebagai anak-anak orang kaya misalnya, dan sekolah balik lagi membangun ekonomi. Mereka masuk ke HIPMI, mereka masuk ke Kadin gitu kan.
Tetapi karena kondisinya meminta mereka untuk menjadi politisi, itu yang dimainkan. Erik, orang muncul, wah Erik juga calon wakil presiden. Bisa jadi nama Erik kalau muncul juga dalam survei gitu. Tapi yang punya pengalaman lah Sandiaga Uno. Makanya saya lihat kalau memang para tokoh ini sepakat dengan Bung Karno, Pancasila kan, Pancasila kata Soekarno kan. Kemudian kalau diperas lagi menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Ekasila. Apa itu Ekasila? Gotong royong. Nah kalau aura kegotong royongan ini muncul, ya mungkin kita akan terkejut. Siapa menjadi calon presiden dan wakil presiden? Sekalipun yang paling kuat menurut saya adalah Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto karena dia anak manis. Kalau dilihat dari sisi ini kan, di sini diterima, di sini diterima, di sini diterima dan bekerja dengan sangat keras, tidak pernah melakukan proses propaganda. Tapi bagaimana mendongkrak itunya? Hasil survei dia begitu rendah. Ya kalau elektabilitas. Kalau calon tunggal, lawannya kotak kosong. Saya ini ya lihatnya kalau calon pasangan tunggal, misalnya tadi Bung Indra bilang bahwa koalisi perubahan ini seperti dikerangkeng atau Nasdem yang dikerangkeng dalam koalisi perubahan. Ya, Nasdem dan Demokrat sekarang dengan adanya Muldoko menggugat kan? Iya, dengan adanya Muldoko menggugat. Artinya masih ada satu kelompok yang bisa mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Cuma satu aja, PDI Perjuangan aja sendirian. Betul. Tapi kalau yang lain itu, kalau yang koalisi ini sangat rapuh. Iya. Artinya kalau kecuali tadi PDI Perjuangan ngotot dengan Ganjar bisa menang, tapi kelihatannya nggak kesana kan? Nggak kesana. Tapi mau mengajukan Puan sama aja dengan bunuh diri. Nah artinya ini kan 9 partai politik yang punya 9 partai politik yang bisa sendirian PDI Perjuangan. Iya. Golkar itu hanya butuh satu koalisi. Gerindra cuma butuh satu koalisi. Artinya kenapa Golkar langsung bikin 3? Gerindra juga Gerindra dengan PKB cuma satu kan, Golkar dengan 3 karena udah punya pengalaman. Lalu ketinggalan ini partai koalisi perubahan kan sepertinya koalisi yang sangat yang perbedaan ideologinya juga berjauhan. Nah, Demokrat itu memang nasionalis religius, tetapi akarnya sekarang kan Cikeas, bangun Cikeas gitu kan. PKS kan memang tradisi Islam kampus gitu kan yang kuat, punya akar dan punya juga para kader baik di legislatif atau eksekutif gitu kan. Nah, Nasdem kan cuma mengandalkan ketokohan Bang Surya Paloh. Kalau pada level menteri sekarang juga ada yang bermasalah kan, Menkominfo gitu kan. Artinya dengan Jokowi tidak mengganti menteri-menteri dari Nasdem, sebetulnya Jokowi itu marah atau tidak pada Nasdem? Menurut saya marah. Tapi bisa juga gini, Bung Indra, kita juga harus melihat ada sebuah ini lain ya, ini kan yang kita sedang diskusikan adalah perspektif elit nih. Iya, perspektif elit. Nah, mungkin kita juga perlu mencoba melihat bahwa ada logika rakyat, perspektif, ada logika berpikir rakyat terhadap apa yang sudah dikerjakan elit-elit ini. Apa yang dikerjakan oleh elit. Yang kedua, tentu ini akan ditentukan oleh pencapaian yang dilakukan oleh Jokowi soal isu kemakmuran, isu ketidakadilan, isu HAM dan lain-lain. Nah, artinya ada logika rakyat juga yang mencoba untuk bisa saja mereka punya pemikiran yang berbeda terhadap serambi depan para elit yang sedang dipertontonkan hari ini. Kan kita tidak tahu silent majority ini seperti apa. Tapi kalau misalnya kita merujuk dari hasil pemilu satu dengan pemilu yang lain, khususnya 2019, ya udah pasti pemenang lah ada koalisi besar ini. Tapi jangan lupa juga ada logika berpikir rakyat melihat seperti apa sosok rezim hari ini, itu juga perlu menjadi hasil ini kita analisa kita. Sehingga ada benarnya menurut saya, bukan ada benarnya, analisis yang disampaikan oleh teman-teman yang berada di kelompok perubahan bahwa sosok Sandi
itu cukup menentukan apakah dia di bawah kontrol komando Jokowi atau dia betul-betul lepas. Kalau dia lepas, ini koalisi perubahan yang barusan tadi ini, koalisi yang besar ini longgar loh. Kenapa? Longgarnya itu bukan soal apa, mereka dapat apa. Kalau di sini mereka dapat apa, di sana dapat apa. Ya, soal jatah. Ya, itu kan bagi negosiasi politik. Ya, itu bagi partai-partai seperti PAN, P3 yang memang butuh jatah. Butuh jatah. PKS butuh jatah. Butuh jatah gitu. Kalau bagi Golkar kan tidak. Iya. Karena Golkar ini orang-orangnya tadi dulu sebelum Jokowi kan LBP bukan siapa-siapa. Iya. Dia adalah seorang jenderal yang udah tenggelam. Ya, tetapi mengakomodir para jenderal yang Iya, lain. Mereka punya kantor kan di Wisma Bakri 2. Iya. Dan sering berdiskusi rumah para jenderal di sana. Think tank ya. Think tanknya gitu. Sebetulnya itu lebih kuat dari saya. Kalau saya kan memang lembaga penelitian. Nah, sekarang menjadi tokoh yang sangat kuat. Tetapi pada prinsipnya tokoh-tokoh seperti ini kan tetap berada dalam payung ideologi Partai Golkar. LBP dimanapun. Artinya orang-orangnya sangat kuat. Tidak butuh kekuasaan, tapi justru sekarang saya lihat mengkreat kekuasaan itu. Mengkreat. Yang ingin dikreasikan sekarang, itu tadi. Yang mereka sampaikan kan bukan siapa menjadi calon presiden, siapa menjadi calon wakil presiden. Belum muncul orang-orangnya. Tetapi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, kalau berhadapan dengan pemilih dalam pemilu 2024 ini adalah 60% milenial. Anak muda. Yang tidak peduli dengan konflik elit. Yang tidak peduli kalau tim Israel mau datang, mereka dukung. 70% lebih kan. Dukungan terhadap Pak Jokowi sekarang dari sisi survei, artinya ke kinerja beliau itu di atas 70%. Bagus sekali. Artinya sangat bagus gitu kan. Artinya, dan kalau milenial kita kan sibuk dengan nggak terlalu terdoktrinasi gitu. Antara ayah dengan anak bisa berbeda. Ketika Tifatul Sembiring mengkritik dengan sangat keras, Cina di balik ini segala macam, anaknya langsung teriak di Facebook, ayah saya kan kuliah di Cina, ayah nggak tahu apa-apa tentang Cina. Emang Cina itu komunis katanya. Artinya ini yang kita hadapi pemilih yang 60%, ya seperti anak saya juga, wah dia mengkritik, tukang kritik keras terhadap kita kan. Jangan mimpilah teman-teman yang merasa menjadi aktivis tahun 70-an, 80-an, 90-an untuk terus mendominasi kebenaran. Mendominasi kebenaran. Ya, saya aktivis mahasiswa. Saya 10 tahun lebih. Saya pemimpin gerakan mahasiswa. Saya katakan kepada teman-teman ini, saatnya kita mundur. Langkah, 2 langkah ke depan. Tidak, artinya kita melihat perubahan ini, kita melihat panggung kekuasaan, kita mengawal di sisi elit, tetapi yang kita juga akan kawal adalah anak-anak muda ini. Gimana, Bung? Iya, saya soal tadi ya, soal milenial tadi saya sudah sampaikan. Saya mencoba melakukan riset juga soal milenial. Milenial ini kan katakanlah berapa persen tadi? 60%. 60%. Nah, sekarang saya mencoba untuk milenial itu. Milenial 60% ini tetap tidak terlepas dari yang namanya gen. Jadi anak-anak keluarga PKS, anak-anak keluarga PDIP, itu tidak akan datang dia sekonyong-konyong pilih PKS. Betul. Demikian sebaliknya, oke? Jadi artinya kalau kita misalnya melihat milenial dalam perspektif tadi, tetap mereka itu sudah terbagi. Nah, jumlahnya berapa besar? Ini yang nanti akan kita sesuaikan dengan jumlah hasil pemilu 2019. Jadi kalau katakanlah Partai Islam itu mendapatkan sekian persen ya, berapa persen ya? Ada 40 kurang ya? 40% kurang. 38%. Nah, berarti milenial yang 60% ini, anggaplah 100%, itu 40% itu udah anak-anak muslim dan lain-lain. Tidak mungkin mereka akan memilih PKS. Partai-partai yang di luar itu. Nah, sejak tahun 55 itu sebetulnya jumlah politik, ini kan masalah politik aliran. Iya. Tapi jumlahnya nggak berubah. Tidak berubah. 38%, 40%. Artinya untuk menang
Partai berbasis Islam ini ya butuh nasionalis juga. Iya, betul. Nah, di sini peran Golkar sebagai partai tengah. Ini kan Masuk pertarungan kanan kiri ya tengah gitu kan. Cuma sekarang konsolidasi yang terjadi dengan koalisi besar ini, koalisi tengah itu kalau makin banyak ke tengah sekarang. Makin banyak ke tengah. Iya. PKS menurut saya juga sekarang ganti logo. Iya, Ganti logo untuk masuk ke tengah. Nah, ya sebut saja kemarin ketika Ganjar Koster menolak Israel, bahkan lebih kencang dibanding dengan PKS yang sebelumnya menolak. Artinya ada kepentingan elit, Mbak Mega gitu kan misalnya, untuk mengatakan bahwa isu Israel bukan masalah agama, tetapi masalah nasionalisme. Masalah ini penjajahan di atas bumi. Iya, dan itu dulu isunya Bung Karno. Jangan dianggap bahwa seolah-olah kita pro Palestina, kita harus milih PKS karena pro Palestina tapi milih PDI, milih Golkar. Gitu. Artinya kalau dari sisi itu, loh, PDIP oke. Iya. Dia berhasil mengambil isu itu. Ada pernyataan begini, loh, PDIP mendukung ini, emangnya umat Islam akan memilih PDIP? Oh, bukan itu target PDIP. PDIP itu hanya ingin mengkonfirmasi bahwa mereka tetap konsisten dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi isunya itu. Sehingga mereka menggeser bukan isu agama, tetapi itu adalah isu soal penjajahan di atas muka bumi yang menjadi musuh besar atau menjadi musuh bersama bangsa ini. Itu isu itu yang diambil. Nah, tapi kalau kita masuk ke koalisi lagi, Pak, koalisi tadi, ini yang harus kita nantikan betul soal Sandi, Pak. Sandi ini kalau dia di luar kontrol Jokowi, dia kemungkinan dia akan berada dengan Anies. Dan di sana ada logika lain yang sedang dibangun. Saya juga kan sering komunikasi dengan teman-teman yang ada di koalisi perubahan. Mereka meyakini betul bahwa mereka akan menjadi pemenang dengan hitungan-hitungan ini. Bahkan ini nakalnya nih, mencoba mereka mengklaim bahwa nanti Erlangga, jadi Erlangga itu menjadi bahan diskusi bukan hanya di koalisi perubahan. Erlangga hari ini menjadi diskusi juga di teman-teman, bukan hanya di koalisi besar, tapi di koalisi perubahan. Kenapa? Karena kunjungan Erlangga ke tempatnya Bang Surya. Jadi kalau apa yang disampaikan tadi oleh Bung Indra bahwa Golkar akan menjadi partai kunci, nah kita lihat aja nanti. Ya ini kita sudah banyak membahas mengenai tokoh-tokoh ya, Bung Indra, Bung Amos gitu ya. Sekarang kita coba, saya ingin mengajak Bung Amos dan Bung Indra untuk berhitung. Sampai pada 2 minggu yang lalu kita masih melihat bahwa kemungkinan besar perubahannya adalah Golkar merapat ke koalisi perubahan. Ini masih ini ya kemungkinannya. Kemudian sisa-sisa parpol kedua, 2 parpol dari KIB, ada yang satu merapat ke PDIP karena P3 sudah menjajaki komunikasi. Kemudian satu lagi yang PAN nanti kemungkinan besar akan merapat ke Gerindra. Ya. Nah, kalau komposisinya seperti itu, kita sudah coba menghitung bersama teman-teman analis kuatbaca.com di sini, gitu ya. Meskipun Golkar merapat ke koalisi perubahan, gitu ya, dengan kemenangan di tahun 2019 kalau digabungin dengan mereka itu ada di berapa daerah ya teman-teman kemarin? 12 ya kalau nggak salah ya, di 12 daerah. Tapi itu masih kalah dengan PDIP sendiri, yang di 2019 menang di 17 daerah gitu. Kemudian, ini yang kami pikir cukup menarik ya. Dengan perubahan ini, komposisi hitung-hitungan kemenangan sepertinya tidak berubah, masih PDIP. Nah, ketika koalisi besar ini muncul atau terwujud tanpa adanya PDIP masuk di situ, karena sampai sekarang ini kita lihat masih agak alot ya, PDIP kan maunya capres gitu ya. Nah, perhitungannya kira-kira apakah masih bisa dominan PDIP ya, meskipun dia mencalonkan sendiri? Kalau saya lihat pertarungan yang terjadi sebetulnya antara PDI Perjuangan dengan Golkar, itu pertarungan untuk legislatif. Artinya begini, PDI Perjuangan sudah bisa melepaskan diri sebagai satu-satunya partai yang bisa mencalonkan siapapun untuk 2024.
2024. Nah, Golkar juga ingin seperti itu untuk 2029. Artinya Golkar harus dapat minimal 20% untuk pemilu 2024 sehingga nanti pas 2029 ada PDI Perjuangan bisa sendirian, ada Golkar yang bisa sendirian. Baru pertarungannya nanti menjadi lebih asik karena mereka tidak perlu lagi membangun koalisi dengan partai-partai politik yang lain. Nah, gerak itu sebetulnya yang sedang terjadi. Cuma apakah PDI Perjuangan memerlukan calon presiden untuk dapat 20%? Kalau sekarang kan tidak. Sekarang kalau kita lihat kan selalu angka elektabilitas PDI Perjuangan itu di atas, malah di atas 25%. Nah sekarang yang berkompetisi itu Partai Gerindra, Golkar. Tetapi dari sisi mesin partai ya mesinnya nyala terus Partai Golkar. Golkar nggak kelihatan dalam survei segala macam karena sibuk konsolidasi. Tetapi pas mesinnya nyala, Golkar kan menyodok ke depan gitu. Ini yang menurut saya menjadi titik gimana ya? Sebagian besar orang mencari calon presiden dan sudah menyebut namanya, tapi yang terjadi adalah bagi partai-partai mereka sebetulnya nggak begitu tertarik dengan siapa menjadi presiden. Kalau mereka ada di legislatif, udah pasti mereka ikut menentukan jalannya istana pemerintahan. Mereka bisa taruh menteri-menteri dan pasti presiden manapun pasti akan membutuhkan ketua umum partai selama menjalankan pemerintahan. Pak Jokowi kalau bertemu dengan Mbak Mega bisa 3 jam sambil memasak. Begitu juga dengan Bang Surya Paloh. Begitu kan Erlangga Hartarto sekalipun nggak dipublikasi gitu kan. Artinya hubungan emosional kekeluargaan dengan Mbak Mega itu karena posisinya adalah sebagai seorang the real queen selama pemerintahan berjalan. Nah, kebanyakan orang melihat proses kontestasinya yang menurut saya itu sebentar. Ini kan Oktober ya. Oktober, November, Desember, Januari. Cuma 3 bulan loh. Cuma 3 bulan proses kampanye Pilpres. Kalau bagi elit, ya sebelum Oktober tuh, semua Oktober harus selesai. Kita udah tahu siapa menjadi presiden. Ini yang mereka mau kuret karena nggak ada waktu. Dalam waktu 3 bulan itu untuk menaikkan seseorang mengejar angka 5%, 10% itu nggak cukup. Apalagi kalau nama-nama yang beredar itu aja, nggak bakal lagi. Makanya saya bilang untuk unsur kejutan, jangan ada nama yang baru. Di mana mereka ini yang berkoalisi ini, yang besar ini, mereka jadi semacam dalam tanda kutip presidium aja. Semacam ini, sekretariat bersama. Iya, sekber. Mic-nya Ya. agak jatuh. Sama seperti ini, sekretariat bersama. Sekber. Saya kira itu ya. Gimana menurut Abang? Iya. Gini loh, apa yang tadi disampaikan, menurut saya gini loh. Saya kok ini tetap masih meyakini, saya tetap meyakini calon presiden itu Prabowo. Ya. Ya. Sekarang dengan pernyataan Mbak Puan seperti itu, menurut saya itu jatah wapres itu bisa ke Mbak Puan atau ke Erlangga. Tapi karena kepiawaian ini Golkar, bisa saja mereka lepas. Oke, ambil wapres. Tapi ingat loh, menterinya 7 kami yang pegang. Itu lebih strategis 7 menteri daripada 1 wapres. Dan Golkar itu canggih dalam hal itu. Nah, kenapa saya bilang itu koalisi longgar? Bukan karena longgar karena apa? Longgarnya itu pada saat mereka menghitung kabinetnya ini ada 30-an atau 50, 40. Partai-partai yang akan mendukung ini dia hanya dapat 2, waduh dia bisa meninggalkan yang namanya koalisi besar ini. Dia bisa ke tempat lain. Namun dengan catatan
apakah pimpinan-pimpinan partai itu masuk di koalisi pegadaian atau enggak? Kalau dia masuk dalam koalisi pegadaian, itu KPK menunggu. Anda pindah, kasus Anda kita angkat. Jadi koalisi pegadaian ini juga nama-nama yang punya debt collector juga. Ya, iya, jadi ada debt collectornya. KPK udah macam debt collector. Udah kayak debt collector dia. Nah, maka oleh sebab itu saya kira koalisi ini longgar ketika akan bisa aja bisa ini apa namanya bisa saling meninggalkan kalau jatah-jatah menteri itu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Misalnya Partai Amanat Nasional minta 3, oh dia cuma dapat 2. Iya. Oh ini bisa menjadi pertimbangan. Udahlah kita tinggal aja. Tapi dengan catatan, apakah Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini masuk dalam radar KPK kan kita nggak tahu. Begitu juga. Kalau dalam radar pasti semua pasti dalam radar. Nah, itu. Kalau orang menjadi penyelenggara negara, pasti handphonenya disadap. Iya. Nah, itu maksudnya. Iya. Apakah dia masuk dalam radar? Nah, Iya. jadi hitung-hitungan hari ini, katakanlah Pak Prabowo presiden, Pak Erlangga dengan kepiawaian dia, Jadi wakil. dia tidak minta wakil. Oh tidak wakil. Dia Tadi kasih ke Puan. disilakan. Oke Puan wakil. Tapi ingat loh, Dubes kami 5 ya. Ya. Kapolda yang menentukan kami loh. Yang menentukan ini kami. Oh itu Golkar ahlinya itu. Udahlah. Kalau ada yang bilang belajar ke negeri Cina, ini kalau politisi belajar ke Golkar lah kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau Golkar kan sempat ngirim saya ke Partai Komunis Cina ya, ke Shanghai gitu 2010 gitu. Ya gimana ya, Golkar ini kan partai yang sudah bukan hanya partainya, tokoh-tokohnya itu sudah generasi ketiga ya, menurut saya. Erlangga Hartarto generasi saya masukkan generasi ketiga malah, karena Erlangga itu baru masuk Golkar tahun 98. Nah sekarang yang menjadi pengurus DPP itu udah junior saya semua. Saya baru 50, tapi udah tua. Nggak ada lagi jabatan yang bisa saya ambil karena semua udah saya ambil. Menjadi ketua Balitbang di usia sangat muda gitu kan, ketua DPP segala macam. Sekarang udah di Golkar itu jadi penasehat. Padahal masih gagah begini. Karena yang motivasi muda lah ya. Yang motivasi kan usia berapa? Dito Aryo itu 32. Dan kita support dia. Silakan nanti bisa. Siapa lagi ada Aksa itu yang dari Makassar kan? Oh Erwin kan ada juga. tapi udah wakil ketua umum. Udah putih juga ubannya dari sisi jabatan politik. Oke. Nah maksud saya kalau Golkar 2024 untuk Munas, jangannya pertarungan Dito lawan Ilham, lawan si Putri Komarudin. Ini generasi 30 tahun bertarung jadi ketua umum Golkar. Untuk apa? Untuk mengejar panggung dunia di mana mereka sudah punya Perdana Menteri usia 40. Sekarang Scotland di bawah 40. New Zealand di umur 30 tahun. Jadi yang disiapkan oleh Golkar itu sebetulnya kalau ada pemilihan presiden tahun 2009 itu yang menjadi presiden itu adalah anak-anak usia 40 tahun. Itu sebetulnya. Nah, dan jangan-jangan ini juga yang di-create oleh para elit ini, para tokoh ini. Baik itu Puan kan generasi saya seumur, merasa udah tua juga di politik. Kalau saya melihat itu terlalu jauh. Yang ada itu justru yang hari ini adalah upaya penyelamatan. Upaya penyelamatan dari radar KPK itu. Karena begitu dia berganti rezim ini, waduh. Kalau saya sekarang justru melihat KPK-nya yang harus hati-hati sekarang, bisa diganti apa aja. Iya, artinya Firly punya masalah semua. Justru yang menjadi masalah besar itu kan, dan yang bisa mengganti itu panggung kekuasaan. Iya, jadi memang kembali lagi ke soal koalisi tadi, dia akan menjadi longgar atau bisa pecah di tengah jalan sepanjang pembagian jatah kekuasaan itu tidak sesuai ekspektasi. Sekarang justru ini lebih kuat gitu. Koalisi ini jauh lebih kuat karena mereka berkoalisi jauh-jauh hari. Berbeda kan 2019 Bang ya. Di ujung ya. Ya, di ujung. Pendaftaran itu baru keluar. Sekarang udah setahun bahkan ada yang lebih dari setahun kan sebelum Pilpres digelar. Artinya ini koalisi yang akan banyak perjanjian-perjanjian seperti yang ditandatangani oleh Anies dengan Sandi. Akan banyak sekali file-file yang
ditandatangani, dimasukkan ke bank, ada yang tertutup, ada yang terbuka. Sebetulnya itu yang mereka sedang kerjakan. Apa. Artinya posisi untuk menteri bahkan menurut saya namanya pun sudah di-stop. Sudah ada. Namanya. Jadi kemungkinan kalau dulu kan begitu dilantik bahwa hak prerogatif presiden. Iya. Sekarang enggak. Kalau Golkar atau misalnya PAN dapat kursi menteri 3, ini namanya 1, 2, 3. Apalagi kalau di sebuah partai yang memang di sebuah partai ya, yang misalnya ketua umumnya itu tidak dominan, itu bisa terjadi begini loh. Faksi di internal partai akan berebut. Misalnya contoh begini. P3 sekarang lah. Ya, Soeharto Monoarfa. gitu loh. Kalau misalnya dukung ini, yang menteri sih ini loh. Ya. Tapi kalau misalnya kita dukung yang ini, menterinya ini. Kalau Anda sebut menteri ini ya, kami akan tinggalkan dia, kami akan kudeta. Jadi list sudah yang ada paling sampai sedetil itu, Jangan-jangan hari ini partai-partai pendukung atau partai-partai yang dalam koalisi besar itu, jangan-jangan loh. Koalisi Perubahan juga begitu. Iya, koalisi itu sudah ada nama tuh, nama-nama mereka sekarang mengabaikan. Karena mereka mengukur nih, misalnya partai-partai kecil itu, udahlah nggak mungkin gua wakil presiden, nggak mungkin presiden. Tapi jatahnya, dua menteri dengan catatan menteri ini dan menteri ini. Tapi begitu kalau kita kasih menteri yang lain, betul, termasuk ininya, nomenklatur kementeriannya, termasuk tingkat jabatan one team press. Iya, itu udah karena begini, kalau di Amerika itu, ketika seorang presiden berganti, itu ada sekitar 40.000 jabatan yang bisa diganti. Nah, tetapi yang paling kuat itu ada sekitar 4.000 jabatan yang bisa diganti. Ya, saya angka-angkanya lupa ya, nanti bisa dicek tuh. Nah, di Indonesia ini yang belum jelas. Ketika seorang presiden berganti, berapa jabatan yang bisa diganti? Kita belum transparan, Pak. Iya. Karena ketika itu belum transparan, yang terjadi adalah elit menjadi berkuasa. Kita hajar lagi oligarki segala macam. Loh, yang lain belum transparan. Tapi kalau jelas transparansinya bahwa presiden berganti kemudian ada 5.000 jabatan, berapa komisaris segala macam. Nah, ini dibagi-bagi kan selama 5 tahun. Lebih jelas. Dan itu yang sedang dibahas hari ini. Sedang diperbincangkan hari ini. Katakanlah presiden sudah ada. Wakil presiden sedang penggodokan. Tapi yang ini beda ini. Kami minta menteri kami minta dubes sekian. Kami minta BUMN sekian. Karena dubes yang menentukan kan DPR, nggak bisa. Jadi dengan catatan ada lagi. Kami minta untuk Kapolda Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kami yang menentukan. Partai ini yang pegang. Yang pegang. Itu terjadi. Jadi kalau yang namanya penggantian Kapolda itu paket ketika kita mendiskusikan siapa calon presiden. Ya karena kalau itu transparan sejak awal, maka visi misi bisa dijalankan. Sekarang visi misi menjadi macet kan karena tiba-tiba harus koalisi. Nawacita nggak jalan karena tinggal jadi nawacita-cita sekarang. Karena di tengah jalan ada partai-partai yang memang tidak satu garis ideologi dengan Soekarno misalnya, Trisakti. Ya tiba-tiba ini harus masuk, ini harus masuk. Ya sudah, jadi cita-cita aja kan. Jadi saya khawatir setelah acara ini misalnya nanti ditayangkan, ini Bung Indra Piliang ini akan masuk daftar calon BUMN. Oh sudah sering tolak. Kalau itu mau udah sering tolak. Akan datang kita civil society. Akan datang daftar itu, Bang, tolong diperjuangkan ini ke saya justru saya yang memperjuangkan. Kalau Erlangga kan partner. Kalau Indra Piliang itu di partai itu udah pasti melekat dengan ketua umum partai. Siapapun ketua umum. Siapapun ketua umum ya. Jadi, karena kita partner. Ya, ini kalau dalam ini bahaya lah teh. Partner. Iya. Ya, luar biasa sekali ya, Sobat Baca. Kita memulai obrolan dari dinamika perbentukan parpol, tapi kita juga sekaligus memenuhi rasa penasaran kita, kenapa sih penjajakan dan pembentukan koalisi parpol itu
cukup makan waktu yang lama. Ternyata ada negosiasi-negosiasi politik yang terjadi di dalamnya, pembagian-pembagian posisi yang sudah ditentukan sebelumnya ya. Siapa one team press? Siapa one team press, mungkin sekian ribu posisi ya. Ya. Meskipun sampai sekarang Sekian ratus. Ribuan. Ya posisinya ribuan habis itu. Ribuan. Oh, habis itu Habis itu ribuan karena Iya. setelah 100 bisa. ya satu-satu Erick Thohir aja menentukan berapa? Iya. Menteri BUMN. Iya. Jadi kalau misalnya untuk pilpres ini jangan lupa Iya. bahwa kelompok-kelompok yang layer ketiga itu mereka sekarang juga sedang melakukan kasakusuk. Ada yang menghubungi si A, menghubungi si B, dan itu biodata itu beri ke lampiran. Kenapa itu terjadi? Karena pilpres ini butuh biaya besar. Ya besar. Iya, iya. Itu sumber daya. Bukan 1 triliun, 2 triliun. Bukan 5 sampai 10 triliun. Iya. Untuk kenapa? Untuk kita masuk ke masyarakat, untuk berkampanye. Sekarang kampanye dalam bentuk reklame segala macam itu banyak Bawaslu-nya. Tetapi kan lebih banyak logistik sekarang. Lebih banyak dalam bentuk bazar murah, lebih banyak dalam bentuk kalau kami dari Golkar itu safari Ramadan segala macam. Dan itu kenapa itu harus dilakukan oleh partai karena memang rakyat lagi membutuhkan itu gitu. Nah, sebelum dana kampanye ini mengalir, ini harus jelas dulu. Oke. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang kan sebetulnya dana politik itu belum mengalir. Iya. Karena kalau dana politik sudah mengalir, itu ekonomi akan tumbuh 2%. Dana politik aja. Dana politik itu akan cair. Khususnya jangan lupa loh, yang namanya pejabat hari ini yang berkuasa itu mereka itu ke kanan kiri oke. Jadi nyumbang ke Anies misalnya, nyumbang juga ke Prabowo. Dia tinggal lihat siapa yang jadi. Pengusaha, pejabat sekarang susah. Ya. Siapa yang jadi dia duduk. Itu rata-rata dimainkan oleh teman-teman di BUMN. Tapi mereka main di setengah kamar. Yang kaya-kaya kan sekarang sebetulnya bukan teman-teman BUMN, tapi orang seperti Raffi Ahmad, ya kayak gitu yang yang main di blockchain yang saya nggak ngerti nih, blockchain yang yang saya bilang saya tuh nggak mengerti bagaimana ceritanya itu, tapi anak saya paham, anak saya baru 15 tahun, baru 19 tahun, ya gini caranya ya, terserah kalian lah gitu kan, kita punya buku ribuan mereka nggak baca, mereka baca di sini, kamu apa? Lagi baca apa? Buku ayah. Terus orang lain yang ngomong, ya iya buku, orang lain yang ngomong tentang buku kita. Itu yang dia tonton di YouTube kan. Harusnya suruh baca. Kenapa nanya sama ayah? Suruh baca kuatbaca.com. Iya, dia nggak tanya ke saya, novel saya segala macam dia tanya dia cek orang-orang, buku ini bercerita, kenapa nggak nanya sama ayah? Nah itu anak muda sekarang, mereka lebih paham. Uangnya dari sana. Ruang guru aja. Jadi memang Bung Indra di luar sana itu ada logika yang memang sudah tidak bisa kita bantah fakta, bukan logika fakta. Bahwa untuk berpartai atau berpolitik atau pilpres atau apapun itu kalau kita tidak bawa logistik itu sangat-sangat berat. Nah atas dasar itu ada kecurigaan kuat juga bahwa dengan 300 sekian triliun itu juga menjadi bagian dari itu, kita nggak tahu. Ini kan baru kalau dugaan. ada orangnya mungkin. Baru dugaan, tapi paling tidak orang sudah paham di bawah sana, di luar sana. Makanya saya dengan teman-teman membentuk satu jaringan rakyat Indonesia itu konteksnya itu. Yaitu membangun sebuah kesadaran politik di TPS. Jadi jaringan yang kita bangun itu berbasis TPS. Membangun kesadaran. Ternyata itu bukan hal yang mudah. Karena pragmatisme itu di bawah sana udah luar biasa. Pertanyaan kenapa itu begitu? Undang-undang partai politik, undang-undang pemilu yang telah meliberalisasi politik itu biangnya. Ya, tapi betul begini juga ya. Jauh lebih liberal partai politik seperti di negara sistem parlementer ketimbang Indonesia ya. Termasuk di Israel itu paling liberal.
Ketika Netanyahu diganti sama Bennett, tuh orang-orang cerita bahwa saya justru bikin post di YouTube saya kan. Kalau saya bikin YouTube saya sendiri aja begini, nggak ada pakai begini apa. Saya bilang bahwa Bennett ini justru dia lebih jahat daripada Netanyahu. Saya cerita siapa Bennett kan, upload sendiri gitu kan. Nah, masalahnya sekarang, apakah partai-partai politik akan semakin oligarkis? Kalau dia makin oligarkis, dia nggak akan muncul lagi orang Jokowi yang begitu mudah diterima oleh partai. Nah, apakah Sandi misalnya, Sandi ini sedang melakukan sesuatu yang berbahaya gitu. Kalau Sandi muncul dan masuk di P3 misalnya, lalu dia menjadi wapres, justru menurut saya keberadaan Anies saja yang mengaku independen dalam tanda kutip, tetapi dia butuh partai, itu sudah mengganggu kenyamanan elit-elit partai. Bahwa orang membangun partai itu nggak mudah, karena aturan undang-undang kita berat banget. Tidak gampang. Kalau di negara-negara maju, aturan partai ini nggak gampang, sederhana. Lihat saja itu di Jepang. Cuma kalau yang namanya kampanye kan cuma 3-4 orang. Betul. And it seems as if reactions towards him are becoming a little warmer. As the election wraps up, however, Nggak ada masalah. Dengan mobil, bahkan dengan badan, badan itu yang disebut kampanye. Iya. Dia nggak bisa ngomong juga nggak apa-apa. Tetapi kalau di sini kampanye harus ada tim ini, tim itu, panggung segala macam. Saya kan sampai Ramadan nih. Butuh tempat ini dan sekian orang dari DPD 1 ngeluarin dia sekian amplop untuk sekian amplop untuk anak-anak yatim kan. Lalu kepada anggota DPRD-nya juga dibebankan. Iya. Kepada pengurus partai juga dibebankan. Betul. Kita harus jadi orang kaya karena demokrasi ini memang dilahirkan oleh kaum burjuis. Dan itu pola itu menyuburkan namanya feodalisme. Ya tapi bisa jadi feodalisme itu perlu orang-orang biaya. seperti Anies dan seperti Sandi jangan-jangan nggak mau membangun partai politik. Dia cuma mau jadi presiden dan wakil presiden. Itulah, ini bisa sikap begitu bisa muncul. Itu yang dikritik habis oleh Fahri Hamzah. Iya itu. Kok orang saya kan punya pengalaman nih, Bung Indra. Bangun partai itu nggak gampang loh. Tiba-tiba ada seseorang yang datang atas nama popularitas, atas nama media sosial. Ya. Dia kemudian maju sebagai kandidat presiden atau pimpinan partai. Aduh, itu buat kita itu merontokkan perasaan kader-kader di bawah. Nah, tapi itu yang terjadi hari ini. Nah, karena sistemnya masih. Tetapi ke depan menurut saya itu akan hilang. Kenapa? Karena yang di partai-partai politik itu udah generasi kedua, ketiga ya. Ya kenapa orang seperti sosok Pak Amin bisa nggak yang harus saya kan dekat ya. Saya dekat dengan Hanafi. Kenapa sih? Cukuplah si ini aja siapa yang tadi adiknya Hanafi, apa ya? Tadi Muntas. Ya Muntas. Cukup Muntas saja di Partai Umat. Tapi Hanafi pun harus dikeluarkan. Bahkan dari DPR. Kan bagi saya itu unlogic gitu kan, unlogic gitu. Kalau di Golkar udah pasti mereka di Golkar dan nggak mau keluar gitu. Udah pasti kalaupun beroposisi sama ketua umum 5 tahun. 5 tahun aja. 5 tahun berikutnya bisa menang. Iya, keunggulan Golkar. Di Golkar kan jadi kultur di Golkar itu di situ sudah tidak ada raja lagi. P3 juga sama. Ya. Sudah tidak ada raja. Partai-partai yang sehat itu menurut saya ya, Golkar, P3, satu lagi PKS. Yang lain ini ya kita lihat aja nanti. Ya, oposisi diberi panggung. Kita lihat. Diberi panggung sedikit gitu kan. Go Anies kan muncul dari teman-teman saya di Golkar kan. Saya kenal semua kan. Dan dikasih panggung, nggak ada tuh bahwa. Tapi di partai lain mungkin akan dipecat yang begitu-begitu. Iya. Kalau di Golkar nggak. Iya. Butuh waktu untuk memecat elit. Ini ya. Secara umum sumber daya, kemudian figur. Ya. Lalu yang terakhir mungkin ada narasi baik dari parpol maupun dari figur yang diangkat ya. Saya pikir itu hal-hal yang kita diskusikan tadi, kita obrolkan tadi banyak sekali dinegosiasikan di antara itu. Ada gini loh, ada 5 variabel penting menurut saya. Oh, saya baru nyebut 3. 5 variabel penting untuk sebuah partai itu bisa sampai ke Senayan. Ya. Yang pertama loh, narasi. Narasi kita nggak kuat, tidak ada alasan orang untuk memilih kita. Ya,
Yang kedua Pak, ini juga penting kekuasaan. Kalau kita punya kekuasaan, DPR, wali kota, bupati, peluang untuk mendapatkan suara besar. Sehingga menurut saya partai-partai yang kecil yang baru masuk, rasanya kok berat untuk lolos sampai Senayan. Mungkin kabupaten kota akan terisi, provinsi akan terisi, tapi sampai Senayan untuk dapatkan 4% itu berat. Nah yang ketiga Pak, ini nggak kalah penting, soal media. Media mainstream ini Pak, itu banyak alasan untuk dia mengangkat kita atau tidak. Yang keempat, soal jaringan. Jaringannya begini. Partai PKB itu kan lahir karena NU. Amanat Nasional karena jaringan Muhammadiyah. Nah, partai-partai yang lain ini coba bisa kita sebut Perindo atau apapun, itu dia lahir cuma karena dengan kekuatan modal, nggak lolos. Media juga. Media juga. Perindo sama media. Ya, yang terakhir ini Fulus. Ya. Fulus. Nasdem kan juga ada medianya di belakang. Itu. Jadi kekuatan media Fulus itu penting. Ya. Jadi buat partai politik yang baru, ada beberapa variabel ini dia tidak penuhi atau katakanlah cuma punya narasi. Yang kan kita bisa lihat partai politik baru yang punya narasi kuat itu ya Fahri Hamzah. Ya, Apa namanya? tapi jangan sampai sendirian, sahabatnya. Oh iya. Ya tadi apa yang dinegosiasikan oleh Jokowi Iya. dalam panggung ini? Menurut saya yang paling utama itu dan mungkin jadi satu-satunya yang menjadi legacy itu adalah IKN, ibu kota negara. Iya. Kenapa Jokowi harus itu? Satu-satunya yang saya lihat yang paling penting Dia pertaruhkan. dipertaruhkan karena itu menyangkut Kepentingan legacy, utama, ya legacy pribadi juga. Ya. Bahwa ini IKN ini pionirnya adalah Jokowi. Sekalipun kita tahu bahwa membangun ibu kota negara itu bisa 50 tahun ya. Iya. Artinya akan dititipkan pada presiden. Supaya jangan sampai muncul presiden baru, IKN ini kan baru numbuh, ibarat kecambah, Iya. baru jadi kecambah. Iya. Itu kan gampang aja disingkirkan. Iya. Toh uang belum banyak masuk kok. Iya. Yang baru kan ada institusinya, Iya. lembaganya, duitnya juga belum. Kan yang baru dibangun jalan ini, Iya. ini hutan dirambah kan, biayanya nggak terlalu gede itu kan. Kalau presiden berikutnya itu menyelesaikan itu dulu kan juga Jonggol dulu kan. Jonggol kan juga udah dibangun seperti itu dulu, sebagai calon ibu kota baru kan. Saya ingat itu. Oleh Pak Gedung Harto. pemerintah kanan Iya kiri. kan saya kuliah di UI kan. Iya. Saya udah jalan-jalan juga ke Jonggol. Waduh. Saya lihat, wah nggak bakal deh. Itu hutan-hutan dirambah. Nah kalau itu nggak jadi, nah selesai Jokowi. Artinya legacy dia ke depan. Orang akan berini lagi ke presiden baru, ke menteri-menteri baru dan siapalah Pak Jokowi itu udah bukan siapa-siapa lagi. Iya. Dan itu undang-undangnya bisa dirubah. Iya. Iya. Tingkatnya undang-undang soalnya. Bisa banget. Kan bukan konstitusi. Iya, Iya. bisa dirubah di Senayan. Undang-undang konstitusi aja bisa berubah. Apalagi cuma undang-undang. Apalagi undang-undang. Ini yang menurut saya harus kita lihat dari kehadiran Jokowi. Jadi bukan kehadiran Jokowi itu untuk melanggengkan keluarga Koalisi. Tradi ya, karena si Gibran, Kaisang sama si ini kan udah bisa lepas sendiri. Iya. Oke. Masalah IKN menjadi sangat penting untuk dinegosiasikan. Nah, makanya narasi dalam arti kita udah jelas mau kemana, tetapi apa yang ada di kapal kita ini yang mau kita angkut, itu sekarang isinya apa? Kalau isinya cuma politik identitas, pasti ditolak sama Golkar. Golkar kan paling nggak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Makanya semua dibawa, Golkar ini kan semua seperti bawa ke tengah. Ketemu PKS juga kan, PKS kan datang. PKS datang ketemu AHY, ketemu dengan PSI. Karena figur Erlangga ini memang nama dia kan dari Maharaja Erlangga kan, air yang mengucur gitu. Dia bisa menerima siapa saja. Iya. Ya ini Bung Indra, Bung Amos, kita sudah di penghujung acara. Iya. Mungkin terakhir kami ingin minta sepatah dua kata atau pesan-pesan untuk sobat baca yang sudah menonton tayangan ini dari Bung Indra dulu mungkin. Ya, sobat baca, membaca hari ini itu adalah melihat ya, mendengar dan tentu juga membaca lewat media gadget masing-masing. Yang kita terus lihat adalah untuk kehadiran dari tokoh-tokoh yang akan memimpin nanti, baik menjadi presiden dan wakil presiden.
ataupun menjadi legislatif itu sebetulnya tidak sepenting dari teman-teman sekalian yang menjadi generasi yang justru akan memimpin kita ini sebagai senior citizen ya, generasi tua nanti 2045 gitu, karena 2045 itu adalah era ketika Indonesia menjadi negara termakmur nomor 4 di dunia, di mana yang memimpin adalah teman-teman sekalian. Jadi kalau menurut saya dari kehadiran koalisi ini, koalisi besar, ketika yang mereka tawarkan adalah itu, bahwa kepentingan yang mereka bawa adalah untuk kepentingan satu abad Indonesia merdeka, yang menurut saya berarti masih dalam track yang benar. Tetapi ketika kepentingan yang dipertarungkan adalah kepentingan sejarah masing-masing, kepentingan sejarah Soekarno, sejarah apa yang ada dari Mbak Mega, atau kepentingan sejarah Sumitro Djadikusumo yang ada di Pak Prabowo, termasuk saya juga tuh di Pak, ada irisannya gitu. Kalau itu yang diajukan ke depan, ya menurut saya tinggalin aja. Jauh lebih penting mengelola masa depan daripada mengangkut masa lalu. Saya kira tuh. Baik. Kalau Bung Amos silakan. Buat teman-teman sobat baca ya, di luar sana atau mungkin di depan kita banyak sekali informasi dan data yang disajikan. Tapi kalau Anda tidak membaca, mengikuti langkah-langkah di tambang data, mungkin Anda salah satu orang yang gagal untuk mengikuti perkembangan Indonesia masa kini. Baik, iya. Semoga tayangan kali ini, episode kali ini bisa semakin menambah literasi sobat baca sekalian. Tonton terus tambang data di YouTube channel kuatbaca.com setiap bulannya, dan juga baca produk tertulis tambang data yang terbit setiap minggu di website kuatbaca.com dan media sosialnya. Terima kasih sudah menyimak tayang ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih atas kehadiran, kesediaannya datang ke sini. Terima kasih Pak Amos, Bung Indra. Kita jumpa lagi sama CSIS ini. Kita jumpa lagi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.